Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel saya, Gia Rahmadiana. Kali ini kita akan membahas terkait akuntansi perbankan, masuk ke bab 9, yaitu tentang komitmen dan kontingensi bank. Jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, pertama di sini seperti biasa ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini diharapkan mahasiswa dapat mengenal tentang komitmen dan kontingensi pada perbankan secara komprehensif. Dan juga nanti di dalamnya akan ada pengertian dan jenis-jenis komitmen dan kontingensi secara sistematis. Kemudian nanti di akhir diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali apa saja yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai komitmen dan kontingensi bank secara terstruktur. Oke, baik. Langsung saja masuk ke materinya. Jadi, pertama kita perlu mengenal apa itu komitmen dan kontingensi bank. Jadi, kalau kita bisa lihat di sini, kita bisa tahu bahwa komitmen dan kontingensi itu sebetulnya adalah jenis transaksi perbankan yang diklasifikasikan sebagai transaksi off balance. Ya. Jadi apa itu transaksi off balance? Transaksi off balance adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Ya. Jadi transaksi digolongkan sebagai transaksi off balance jika transaksi itu belum perlu dibukukan secara intra kontabel, ya, sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva maupun pasiva pada saat ini, gitu ya. Jadi belum dicatat gitu ya. Maka oleh sebab itu dalam istilah akuntansi, transaksi ini disebut sebagai transaksi yang masih bersifat administratif seperti itu. Nah, kemudian kita bisa tahu definisi dari komitmen bank itu apa sih sebetulnya. Jadi komitmen itu sendiri adalah ikatan, ya, atau kontrak, ya, berupa janji yang tidak dapat dibatalkan atau irrevocable secara sepihak dan harus dilaksanakan bila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Ya. Jadi komitmen ini dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak yang sifatnya pasti gitu ya. Nah, pembatalan sepihak akan berakibat hukum dan oleh sebab itu harus dilaksanakan bila semua persyaratan yang disetujui dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi. Ya, jadi komitmen hanya dapat dibatalkan jika ada persetujuan kedua belah pihak atau perjanjian tersebut cacat demi hukum, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui di sini adalah komitmen dapat menimbulkan tagihan, ya, atau kewajiban bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Nah, jadi transaksi ini nanti akan dikelompokkan menjadi rekening administratif untuk komitmen, ya. Kemudian nanti sistematika penyajian laporan komitmen dan kontingensi yang masih bersifat administratif perlu dilakukan, ya, tetap perlu dilakukan karena transaksi ini mengandung resiko, ya, terutama kalau pihak yang bertransaksi dengan bank melakukan one prestasi atau cedera janji. Nah, di sisi lain, pelaporan rekening ini akan membantu bank dalam mengelola likuiditas bank atau kelancaran bank. Dengan mengetahui tagihan dan kewajiban potensial di masa yang akan datang, maka bank dapat memperkirakan kebutuhan dan sumber likuiditas yang harus dipenuhi. Nah, itu yang terkait komitmen. Nah, sekarang komitmen itu sebetulnya jenisnya ada apa saja gitu ya. Nah, jenis dari komitmen sendiri di sini ada dua, yaitu komitmen tagihan dan komitmen kewajiban.
Komitmen tagihan itu apa sih? Jadi komitmen tagihan itu adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak pihak siapa? Pihak bank ya untuk memperoleh properti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi ya. Jadi komitmen tagihan pada akhirnya kalau direalisasi akan menimbulkan posisi aktiva maupun pasifa bank. Nah, di sini kita bisa lihat komitmen yang tergolong pada tagihan antara lain satu ya, fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Nah, di sini fasilitas ini merupakan fasilitas pinjaman yang diterima oleh bank dari pihak lain dan belum ditarik ya atau belum digunakan oleh pihak bank penerima gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembelian valuta asing berjangka. Pembelian valuta asing berjangka di sini adalah transaksi berjangka valuta asing ya, atau forward future yang masih outstanding pada saat tanggal laporan. Jadi transaksi ini dicatat sebesar nilai tagihan bank atas valuta berjangka. Nah, transaksi ini menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah pembelian valuta asing tunai atau spot yang belum terselesaikan. Nah, pada transaksi ini yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan nanti akan dicatat dalam rekening komitmen kelompok tagihan. Ya, transaksi ini akan menjadi tagihan pada saat diselesaikan. Ya, penyelesaian transaksi ini paling lambat yang lazim adalah 2 hari sejak tanggal transaksinya. Ya. Kemudian penyajian transaksi falas ini sebesar nilai yang harus diselesaikan pada tanggal laporan keuangan bank. Kemudian untuk yang komitmen kewajiban, apa itu komitmen kewajiban? Jadi komitmen kewajiban itu adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban ya, bagi pihak bank dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Nah, pada komitmen kewajiban ini ada 6 jenis ya, ada 6 jenis di bawahnya. Yang pertama adalah fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik. Ya, jadi fasilitas kredit ini yang diberikan kepada nasabah dan belum ditarik ya, atau belum digunakan, maka akan menimbulkan kewajiban merealisasi kalau nasabah menarik. Gitu ya. Oleh karena itu, transaksi ini dicatat dalam komitmen kewajiban. Kemudian yang kedua kewajiban pembelian kembali ya, aktiva yang dijual dengan syarat repo. Nah, dalam praktek perbankan bisa kita jumpai adanya perjanjian untuk membeli aktiva bank yang telah dijual sebelumnya. Gitu. Nah, pembelian kembali tersebut lazimnya dilakukan setelah jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Menurut kesepakatan, ya tentunya menurut kesepakatan antara bank penjual dengan pihak lain atau bank lain. Kemudian yang ketiga di sini adalah surat kredit berdokumen dalam negeri. Ya, pada bab sebelumnya ada SKBDN yang tidak dapat dibatalkan atau irreversible ya, dalam rangka perdagangan dalam negeri. Nah, jadi SKBDN yang tidak dapat dibatalkan adalah jaminan dalam bentuk SKBDN dalam jangka lalu lintas perdagangan dalam negeri. Ya. Kalau LC atau Letter of Credit itu untuk internasional, tapi kalau yang dalam negeri itu SKBDN. Nah, penerbitan SKBDN ini adalah tindakan bank untuk memberikan non-cash loan kepada nasabah. Gitu. Non-cash loan berarti kredit yang tidak cash ya kepada nasabah. Yang keempat di sini ada akseptasi wesel berjangka atas dasar SKBDN berjangka. Gitu. Nah,
akseptasi atau penerimaan gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dari poin 4 adalah penerbitan SKBDN berjangka akan menimbulkan penerbitan wesel berjangka atas SKBDN tersebut oleh pihak bank pembayar yang disetujui oleh si penerima gitu. Jadi wesel tersebut dapat didiskontokan atau ditunaikan sebelum jatuh tempo kalau mendapatkan penerimaan atau akseptasi atau kesanggupan dari bank penerbit SKBDN. Kemudian yang kelima adalah penjualan valuta asing berjangka. Nah, di sini transaksi penjualan valuta asing berjangka sering dilakukan oleh bank karena transaksi ini akan menimbulkan komitmen tagihan dalam valuta asing. Ya, tapi akan menimbulkan komitmen kewajiban untuk valuta rupiah gitu. Nah, dalam kontrak transaksi rupiah maka pencatatan pada saat transaksi penjualan dilakukan akan dicatat dalam rekening administratif. Nah, kemudian yang keenam adalah penjualan valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. Nah, kalau transaksi ini akan menimbulkan kewajiban dari bank seperti itu ya. Kemudian setelah kita tahu komitmen, selanjutnya itu ada kontingensi ya. Setelah komitmen ada kontingensi. Kita bisa lihat di situ definisi dari kontingensi bank adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank. Ya, jadi pada hal ini baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat ini belum mengikat bank untuk melakukan tagihan ataupun kewajiban real saat ini, gitu ya. Tapi kalau secara antisipatif, kontingensi tersebut akan menjadi kewajiban atau tidak sangat tergantung terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang berkaitan dengan kontingensi di masa yang akan datang. Nah, kontingensi ini terdiri dari kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban. Yang bersama ya dengan komitmen sebelumnya, kita bisa lihat jenis-jenis kontingensi bank. Nah, kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban. Nah, untuk kontingensi tagihan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Ya, artinya semua bentuk bank garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada pihak bank penjamin bila pihak yang dijamin melakukan ingkar janji atau wan prestasi di kemudian hari, penerima jaminan ini dalam bentuk bank garansi baik risk sharing, resiko sharing, ya, letter of kredit maupun pelaksanaan proyek seperti bond, performance bond ya atau advances payment. Nah, di samping itu juga dapat berupa endorsement surat berharga. Kemudian yang kedua di sini pembelian opsi valuta asing. Ya, yang dimaksud ini adalah perjanjian yang memberikan hak pilihan kepada pembeli ya, untuk menggunakan atau tidak menggunakan dalam kontrak jual beli valuta asing. Jadi kalau pada saat expiration date opsi itu memberikan keuntungan, maka pembeli opsi akan melakukan eksekusi. Ya. Jadi sebaliknya, kalau tidak menguntungkan, maka opsi tersebut tidak dilaksanakan. Nah, opsi ini sifatnya tidak mengikat harus melakukan eksekusi. Jadi ditampung dulu dalam rekening administratif sebagai kontingensi tagihan pada saat kontrak opsi ditandatangani. Gitu.
Kemudian yang ketiga adalah pendapatan bunga dalam penyelesaian. Jadi bank akan menganut prinsip konservatif, gitu ya. Jadi dalam arti sangat hati-hati di sini. Bank akan membukukan pendapatan bunga dalam rekening nominal dengan accrual basis maupun cash basis. Ya. Kalau aktiva tersebut masuk dalam kolektibilitas lancar. Dengan demikian, kalau aktiva yang mendatangkan pendapatan bunga itu tergolong lancar, maka tidak akan timbul rekening administratif. Nah, kemudian di sini ada kontingensi kewajiban. Ya. Ada tiga. Yang pertama garansi yang diberikan. Ya. Barang garansi memberikan semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan itu kalau pihak yang dijamin oleh bank ya yang bersangkutan pada prestasi ya maka nanti akan dilakukan garansi ini. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari bank garansi ini adalah akseptasi atau endorsement surat berharga dan lainnya. Ya. Kemudian nilai yang disajikan sebesar jumlah rupiah garansi yang diberikan oleh bank. Kemudian yang kedua ada lagi SKBDN. Yang ketiga adalah penjualan opsi valuta asing. Nah, ini hampir mirip dengan komitmen kewajiban, gitu ya. Nah, laporan keuangan komitmen dan kontingensi bank seperti yang disampaikan tadi adalah laporan keuangan bank tidak selalu muncul, ya. Jadi di atas itu tidak selalu muncul. Beberapa rekening ini tidak selalu muncul karena dianggap imaterial sehingga digabung dalam rekening komitmen dan kontingensi lainnya. Nah, seperti itu mengenai komitmen dan kontingensi bank. Kemudian ini ada kuis seperti biasa, silakan dijawab, dicari, ya, dirangkum. Nah, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.